Sudah, Sudah Nabil. terlihat, Bill. Oke, lanjut, Mbak. Masih di slide terakhir. Baik Pak, langsung dimulai saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sama-sama yang kami hormati Bapak Tri Mulyano sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknik Fondasi 2. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yaitu dengan materi analisis kapasitas daya dukung tiang panjang di tanah non aktif kohesif untuk jembatan. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami berempat dengan saya sendiri ada Zanur Andika dengan kode NIM 1503620030. Lalu ada Nabila Rizkyani dengan NIM 1503620033. Lalu ada Nancy Siska dengan NIM 1503620060 dan yang terakhir ada Dwiki Zulfiansyah dengan NIM 1503620093. Untuk materi kali ini ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua itu ada abstrak, yang ketiga adalah metode atau metodologi, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, yang terakhir yang keenam ada daftar pustaka. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Dwiki Zulfiansyah. Silakan. Baik, terima kasih Dika. Ada materi pertama itu adalah abstrak. Fondasi yang sering digunakan dalam metode dalam menopang beban struktur jembatan biasanya menggunakan fondasi tiang panjang. Karena dapat menyalurkan beban fondasi melewati lapisan tanah dengan daya dukung rendah ke lapisan tanah keras yang mempunyai kapasitas daya dukung tinggi, sehingga golongan sebagai fondasi dalam. Dalam merencanakan suatu fondasi, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti daya dukung tanah harus mampu menopang beban dan fondasi. Fondasi harus cukup kuat untuk mencegah penurunan maupun perputaran yang berlebihan. Tidak memicu terjadi penurunan setepat yang terlalu besar. Metode penelitian ini adalah studi literatur yang bersifat kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka. Sumber yang digunakan merupakan data penelitian sebelumnya yang sudah diperoleh dari pihak-pihak lain, sehingga mampu dikaitkan sebagai data sekunder. Data lapangan yang tersedia diolah dengan beberapa metode yang dibandingkan menggunakan metode Mayford, metode Brown, dan metode Tomlinson. Mengacu pada nilai Pell-Driven Analysis Test, tanah berperan penting di setiap lokasi pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, analisis mengenai daya dukung fondasi penting digunakan karena apabila kekuatan tanah tidak mampu memiliki beban fondasi, maka penurunan yang berlebihan untuk keruntuhan tanah akan terjadi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kapasitas daya dukung jembatan tiang panjang yang terbangun di tanah non-kohesif agar dapat mencegah kegagalan struktur fondasi yang akan berdampak pada keselamatan pengguna jembatan. Nah, berikutnya ada pendahuluan. Dalam pelaksanaan pembangunan, hal yang penting dalam sebuah bangunan, dalam hal ini jembatan, adalah pemasangan fondasi. Oleh sebab itu, daya dukung fondasi dan penurunan yang terjadi akibat pembebanan struktur di atasnya perlu diselidiki
kekuatannya guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Untuk mengetahui daya dukung pondasi, terdapat beberapa metode penghitungan numerik yang dapat dilakukan, seperti metode Melford, metode Bruin, dan metode Tomlinson. Setelah hasil metode numerik daya dukung didapatkan, maka diambil nilai yang mendekati dari data bacaan File Driving Analysis atau PDA. Dari hasil yang paling mendekati dengan hasil di lapangan, menunjukkan bahwa metode tersebut tepat dan dapat dijadikan acuan bagi konsultan perencana dalam merencanakan fondasi dalam atau tiang pancang untuk membangun struktur jembatan, menurut Farud dan Ridwan. Nah, latar belakangnya itu ada 4 poin. Yang pertama itu pondasi yang umum digunakan pada struktur jembatan tergolong pada pondasi dalam. Biasanya jenis yang digunakan adalah pondasi tiang pancang. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam perencanaan pondasi antara lain daya dukung tanah, penurunan dan perputaran, serta bahaya terguling. Ketiga, tanah juga sangat penting untuk menjadi perhatian karena tanah mempunyai sifat fisik yang dapat mempengaruhi tegangan pada pondasi dan dapat memberikan pengaruh terhadap deformasi dan efisiensi dalam suatu pondasi. Dan yang keempat, untuk menghasilkan daya dukung yang akurat, maka diperlukan perbandingan antara yang metode numerik menggunakan metode Melford, metode Brown, dan metode Tomlinson dengan data Pale Driving Analysis Test di lapangan. Rumusan masalahnya itu ada 2 poin. Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan bagian permasalahan yang ada, yaitu bagian beberapa daya dukung tiang panjang antara yang dihitung secara numerik menggunakan metode Melford, metode Brill, dan metode Tomlinson dengan data Pale Driving Analysis di lapangan. Yang kedua, bagaimana besaran penurunan tanah akibat beban pondasi dengan menggunakan metode numerik yang memiliki hasil mendekati metode Pale Driving Analysis. Berikutnya. Nah, batasan masalahnya itu ada 4 poin. Yang pertama adalah penelitian dilakukan pada lingkungan pembangunan jembatan di tanah non-kohesif. Daya dukung, yang kedua, daya dukung yang dikaji menggunakan metode Melford, metode Brown, dan metode Tomlinson. Yang ketiga, data perencanaan diambil berasal dari Pale Driving Analysis Test atau PDA. Yang keempat, tiang yang ditinjau adalah pondasi tiang panjang pada satu titik Pale Driving Test Analysis. Yang tujuannya itu untuk mengetahui perbandingan antara daya dukung tiang panjang yang dihitung dengan menggunakan metode numerik dengan data mancangan hasil Pale Driving Analysis Test yang mengetahui besaran penurunan pondasi menggunakan metode yang mendekati data hasil Pale Driving Analysis Test. Next. Nah, metodologinya itu ada 3 poin. Yang pertama, metode studi literatur bersifat kualitatif. Yang kedua, data sekunder karena membandingkan data menganalisis beberapa jurnal. Yang ketiga, membandingkan hasil data Pale Driving Analysis Test atau PDA dengan beberapa metode baru, seperti metode Melford, metode Brown, dan metode Tomlinson. Nah, berikutnya akan dilanjutkan oleh Neng Siska. Neng Siska, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk kepada hasil dan pembahasan. Nah, di sini apa sih Pale Driving Analysis Test atau PDA itu? Jadi, PDA merupakan sistem pengujian beban secara dinamik dan pemancangan dengan mengevaluasi keseluruhan tiang secara serta menyelidiki tegangan dan energi hammer selama instalasi tiang berlangsung. Jadi pada kasus ini kita akan menyelidiki persiapan dalam membangun jembatan. Jadi jenis konstruksi pondasi yang digunakan pada jembatan itu biasanya merupakan pondasi tiang panjang karena dapat menahan beban di atasnya. Lalu kita akan membanding. Lalu selanjutnya, sini terdapat data-data yang diperoleh dari hasil PDA. Nah, berikut nilai PDA-nya itu sebesar 82 ton. D atau B-nya itu sebesar 25 kali 25 cm. Keliling tiang panjang atau P-nya itu sebesar 1 meter. Luas tiang panjang atau AP-nya itu sebesar 0,0625 meter persegi. Dan di sini juga terdapat nilai pukulan dari hasil uji SPT sebesar 28 dan ditinjau pada tanah non-kohesif.
Next. Lalu selanjutnya ada perhitungan secara analitis pada metode Mayer. Sini kami meninjau daya dukung ujung pondasi yang panjang atau end bearing dan juga daya dukung selimut yang panjang atau skin friction. Nah, untuk KP atau daya dukung ujung pondasi yang panjangnya itu didapatkan hasil 70 ton dengan C lebih besar atau sama dengan 40 karena berada di tanah non-pasir. Nah, selanjutnya sini biasanya itu didapat sebesar 28,48 ton. Next. Nah, selanjutnya itu perhitungan analitis menurut metode Briot et al. Sini juga ditinjau secara end bearing dan juga skin friction. Nah, untuk end bearing, KP atau daya dukung ujung pondasi tiangnya itu didapatkan besaran 32,17 ton dan skin friction CS-nya itu atau daya dukung selimut yang panjang itu diperoleh sebesar 77,99 ton. Dan selanjutnya itu perhitungan analitis menurut Tomlinson. Sini hanya ditinjau pada daya dukung ujung pondasi tiang panjang atau end bearing dengan perolehan KP-nya sebesar 68,67 ton. Nah, selanjutnya setelah menghitung daya dukungnya dan membandingkan antara metode Meyerhof, Briot et al. Dan Tomlinson, maka dinyatakan bahwa metode Briot et al. Itu merupakan metode yang paling mendekati dengan nilai KP yang sebesar 82 ton. Nah, dengan begitu, perhitungan besaran penurunan tanah akibat fondasi itu akan didasarkan data dari metode tersebut. Nah, selanjutnya ada penurunan tiang tunggal. Jadi, jika lapisan tanah dibebani, maka tanah akan mengalami regangan atau penurunan, sehingga regangan yang terjadi dalam tanah ini disebabkan oleh berubahnya susunan tanah maupun oleh pengurangan rongga pori atau air di dalam tanah tersebut. Nah, berikut rumus perhitungan penurunan yang tunggalnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh saudari Nabila. Ada Nabila. Baik, terima kasih Siska. Untuk rumus dari penurunan tiang total pondasi tiang ini yaitu S sama dengan SS plus SP plus SPS. Ini merupakan penurunan total pondasi tiang. Untuk SS ini merupakan penurunan akibat deformasi aksial tiang tunggal. Untuk SP ini merupakan penurunan akibat beban pada ujung tiang, dan SPS ini merupakan penurunan akibat beban pada ujung tiang yang menghasilkan nilai penurunan total pondasi tiang itu sebesar 0,017846 meter. Sehingga untuk perhitungan tiang kelompok nilai SG-nya itu sebesar 0,0310 meter, dan untuk perhitungan yang diizinkan dengan persyaratan itu S total harus lebih kecil sama dengan S izin, dengan nilai S izin sebesar 0,025 meter. Hasil perhitungan besaran penurunan tiang sejalan dengan penelitian Azizi et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penurunan izin 10% dari diameter, maka persyaratan penurunan tiang tunggal dan kelompok memenuhinya yaitu S harus lebih kecil dari S izin. Selanjutnya kesimpulan, di mana kapasitas daya dukung tiang panjang di tanah non-kohesif yang dihitung secara numerik pada kedalaman 16 meter dengan metode Meyerhof 1976 dihasilkan nilai sebesar 70 ton, untuk metode Briot ini sebesar 77,99 ton, dan metode Tomlinson ini sebesar 68,67 ton. Dengan begitu, metode Briot merupakan metode yang paling mendekati dengan nilai PDA sebesar 82 ton. Metode tepat dan dapat dijadikan acuan bagi konsultan perencana dalam merencanakan fondasi dalam tiang panjang untuk membangun struktur nilai penurunan tiang kelompok atau converse labor. Untuk metode Briot ini sebesar 0,031 meter, di mana penurunan yang terjadi masih pada batas toleransi karena lebih kecil dari nilai penurunan yang diizinkan.
semakin besar luas penampang atau diameter tiang, maka semakin besar pula daya dukung yang dapat ditahan oleh dan semakin panjang atau semakin dalam tiang tersebut, maka semakin besar pula daya dukung yang dapat ditahan dari fondasi tersebut. Selanjutnya ada berdasarkan hasil analisis perbandingan daya dukung beberapa metode numerik dengan data Pile Driving Analyzer Test atau PDA dan penurunan fondasi, terdapat saran sebagai berikut. Dalam menganalisis besarnya daya dukung dan penurunan pada suatu kondisi tiang pancang, sebaiknya dan data laboratorium atau parameter tanah yang lengkap. Kelengkapan data akan menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. Berikut ini adalah daftar pustaka dari beberapa jurnal yang kami gunakan untuk membuat artikel. Selanjutnya ini ada skripsi yang kami gunakan dalam pembuatan artikel juga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, kepada Dika, saya persilakan. Mohon maaf, Dika. Baik, mungkin di jaringan untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami akan membuka 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Baik, karena sudah ada 3 pertanyaan, maka kita simpan dulu pertanyaannya, lalu beri waktu kami selama 10 menit untuk tanya jawab, untuk menjawab. Oke, mungkin pertanyaan pertama itu akan dijawab oleh rekan saya, Dwiki Julfiansyah. Silakan untuk menjawab pertanyaan pertama. Langsung aja Dwiki menjawab pertanyaan dari Saudara Wahyutri. Mohon maaf, saya terkendala jaringan. Mungkin langsung saya jawab. Pertanyaan dari Tri itu adalah pertanyaannya adalah tiang untuk efisiensi kelompok tiang apa aja, ada faktor yang mempengaruhinya. Yang faktornya itu ada 6, itu yang pertama jumlah tiang panjang, diameter, pengaturan dan teruntuk jarak antara as ke as tiang. Yang kedua, modus pengalihan beban atau gesekan selimut atau tahanan ujung
Yang ketiga, prosedur pelaksanaan konstruksi atau tiang panjang atau tiang bor. Yang keempat, urutan instansi tiang. Yang kelima, jangka waktu setelah pemancangan. Yang keenam, interaksi antara pel, cap, dan tanah di permukaan. Apakah bisa dimengerti, Wahyu? Ya, baik. Terima kasih Dwiki dan juga kelompok 4. Baik, terima kasih Saudara Wahyu. Selanjutnya pertanyaan dari Anggreni Resti akan dijawab oleh Neng Siska. Silakan kepada Neng Siska. Baik, terima kasih Januar atas kesempatannya. Baik, di sini terima kasih atas Anggraini Resti Nidra telah menyampaikan pertanyaan. Nah, di sini Anggraini menanyakan terkait dalam merencanakan fondasi tiang panjang, apa yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah, jarak, dan susunan tiang. Nah, jadi dalam merencanakan fondasi tiang panjang itu, dalam menentukan jumlah tiangnya, itu harus didasarkan pada beban. Kita harus menyelidiki beban yang akan dipikul terlebih dahulu. Sehingga beban tersebut dapat dibandingkan dengan kapasitas dukung izin tiang. Nah, dengan begitu, nilai jumlah tiangnya itu akan didapat. Nah, selanjutnya, untuk menganalisis jarak tiang atau S-nya, di dalam kelompok tiang sangat mempengaruhi perhitungan kapasitas dukung dari kelompok tiang tersebut. Nah, untuk bekerja sebagai kelompok tiang, jarak antar tiang yang dipakai itu menurut peraturan-peraturan bangunan pada daerah masing-masing. Jadi pada bangunan di mana bangunan itu akan didirikan. Dalam hal ini mungkin jembatan. Nah, pada prinsipnya jarak tiang atau S makin rapat, maka ukuran pile cap-nya itu akan makin kecil. Dan secara tidak langsung itu akan menekan biayanya. Tetapi apabila fondasi memikul beban momen, maka jarak tiang perlu diperbesar, yang artinya akan menambah atau memperbesar biaya. Nah, selanjutnya bagaimana sih merencanakan susunan tiang tersebut? Jadi susunan tiang itu sangat berpengaruh terhadap luas denah pile cap, yang secara tidak langsung tergantung dari jarak tiang. Nah, bila jarak tiang kurang teratur atau terlalu lebar, maka luas dari denah pile cap akan bertambah besar dan berakibat kepada volume beton menjadi bertambah besar sehingga biaya konstruksi itu akan membengkak. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami berikan. Apakah sudah menjawab? Baik, apakah sudah terjawab oleh Neng Siska, Saudara Resti? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari ke pertanyaan terakhir dari Saudari Luvia, akan dijawab oleh rekan saya, Nabila Rizkyani. Baik, terima kasih Dika. Untuk Luvia, pertanyaannya itu, untuk dalam mengolah data analisis daya dukung tanah ini, apa bisa menggunakan software dalam pelaksanaannya? Dan jika bisa, software apa digunakan dan jelasin kegunaan dari software tersebut. Dari yang saya tahu, ada 2 software yang bisa digunakan untuk menganalisis daya dukung tanah. Yang pertama ini ada Allpile dan Fluxys, di mana untuk Allpile ini kegunaannya untuk menghasilkan nilai beban aksial yang bekerja, total daya dukung izin, settlement yang terjadi, serta penurunan yang diinginkan. Selanjutnya untuk software Fluxys ini kegunaannya itu dapat menentukan berbagai analisis tentang displacement, tegangan yang terjadi pada tanah, serta faktor keamanan, dan lain-lainnya. Apakah sudah terjawab, Luvia?
Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Nabila. Oke lah, telah berakhir sesi tanya jawab. Dan juga sekian dari kelompok kami. Lalu untuk Bapak Tri, apakah ada pertanyaan atau saran untuk kami, Pak? Enggak ada. Sudah cukup, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Tri. Dan juga terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi kelompok kami pada hari ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada Pak Tri. Oke, terima kasih kelompok 4 seksi 71. Saya ingin membahas dan mungkin menambahkan ya, bukan membahas ya. Jadi dalam menghitung kelompok tiang ya, itu yang berpengaruh sebenarnya efisiensi. Jadi pada saat dia lebih dari 8D, dia tidak lagi berlaku sebagai kelompok, tapi dia berlaku sebagai tiang tunggal. Sehingga pada saat terjadi kegagalan, itu yang dilihat kegagalan. Makanya dia dibatasin sebenarnya ya.